Selamat siang semuanya, selamat datang kembali pada podcast hari ini. Bersama saya Nazil Rafa Gusti Aryansah. Dan hari ini kita akan dalami tema bullying pada remaja. Bersama saya, Rafa Maulana. Yuk, Rafa mulai dari ceritamu dulu yuk. Oke, bayangin kamu umur 15, sekolah yang harusnya jadi rumah kedua malah menjadi penjara. Aku Rafa diejek tiap hari soal berat badanku yang katanya overweight dan obesitas. Mereka nyebar foto editan di grup kelas dengan muka-muka aneh yang berkaitan dengan muka-muka saya. Pas aku lewat pulang sekolah, mereka menertawaiku saat di gang sekolah. Hingga aku pulang sekolah pun aku harus berlari menjauhi dari teman-temanku yang sedang bercengkrama agar tidak diejek lagi. Sesampainya di rumah, aku kembali dengan tempat ternyamanku, yaitu kamarku dan hewan peliharaanku. Aku mendekapnya lama dan bercerita apa yang aku alami di hari ini, sambil berkata apa salahku hingga aku sampai diginikan. Saya juga manusia dan saya berhak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan seperti manusia yang lain, dan aku pantas mendapatkan hak-hak tersebut. Bagaimana pendapat Anda, Mas Nasril? Wah, itu ceritanya sangat menyentuh ya. Terima kasih ya udah berani buka cerita dari awal. Sekarang kita obrolin yuk perasaan dan tekanan yang kamu rasain waktu itu. Bisa ceritakan lebih detail nggak gimana rasanya atau sehari-hari? Pasti awalnya sangat malu banget tiap masuk kelas. Jantung berdegup kencang, tangan dingin keringetan. Aku pilih duduk pojok biar enggak kelihatan. Tekanan emosionalnya, susah berkonsentrasi belajar, sering bolos pura-pura sakit, malam hari insomnia parah. Aku cuma bisa scroll video TikTok setiap malam dan merenungi nasib-nasibku yang hingga hari ini. Aku juga sempat berpikir kenapa orang-orang dapat bahagia dan aku tidak. Itu bagaikan cerita yang sangat menyedihkan. Bahkan aku makan makanan favoritku pun terasa hambar dan tidak berasa lagi seperti makanan favoritku. Aku sampai berbohong kepada orang-orang rumah bahwa sekolah menjadi tempat yang paling nyaman, padahal tidak kepada orang-orang di rumah, agar aku bisa menutupi luka-luka saya sendiri. Wah, itu gambaran dari ceritanya tuh jelas banget ya. Tuh banyak remaja yang pasti relate. Terus dalam dampak jangka pendeknya itu apa ya Pak? Jangka pendek langsung terasa nilai matematikaku dari 80 turun ke 50 karena otak macet mikirin ejekan yang tiap hari datang terus berganti. Fisiknya sering mual, sakit perut kronis. Sampai ke dokter ternyata stres puncaknya. Aku pernah berdiri di jembatan dan ingin mengakhiri hidupku sendiri. Aku di situ sempat berpikir kalau aku mengakhiri hidupku sampai di sini, mungkin penderitaanku akan berhenti untuk selamanya. Untung teman chat pas itu yang bisa dibilang menyemangatiku. Nah, itu kan untuk jangka pendeknya ya Pak. Untuk jangka panjangnya itu gimana ya untuk dampaknya itu? Untuk jangka panjang, aku masih cemas sosial. Susah buat berpidato atau bercengkrama dengan sosial. Untungnya ada jalan keluar. Menurutku bullying bukanlah hal yang terbaik, atau mungkin bukan pilihan di kehidupan semua orang. Aku sampai tidak bisa mendapatkan kepercayaan kepada diriku sendiri dan seringkali meremehkan diriku sendiri karena pikiran yang begitu bercampur aduk di antara kepala ini. Ceritanya tuh bikin hati pilu ya, tapi juga tunjukin betapa bullying itu bisa ubah hidup. Untungnya ada jalan keluar.
Menurutmu seberapa penting dukungan dari teman, guru, dan keluarga? Kasih contoh dong, Fa. Super penting, Sril. Teman satu namanya Selamat notis aku murung, dia bilang, "Fa, aku tahu kok lagi susah, cerita yuk." Dari situ kami lapor bareng ke guru BK. Guru Pak Senong nggak ngejudge kami, malah adain sesi mediasi pelaku dan korban seperti saya dan teman-teman lainnya. Dan akhirnya pelaku meminta maaf kepada teman-teman dan saya sebagai korban. Mereka meminta maaf di depan kelas agar tidak melakukan kelakuan mereka itu lagi. Itu sebagai sanksi kelakuan mereka sendiri. Keluargaku mulai mengatai dengan kasus-kasus berikut. Itu menjadi jawaban kenapa nilaiku turun dan fisik-fisikku mulai berubah. Wah, itu contoh yang nyata dan menginspirasi banget ya. Mungkin dari beberapa pendengar ada yang menjadi korban, saksi ataupun juga pelaku ya. Rafa, bagaimana caramu bangkit dan pulih? Mungkin bisa dikasih tahu tips praktis buat mereka yang lagi struggle mungkin? Bangkitnya step by step. Pertama, aku ikut terapi Puskesmas dan rahasia latih mindfulness. Tiap pagi 5 menit meditasi napas, APP seperti Calm bantu. Kedua, olahraga lari 20 menit sehari. Ketiga, aku mendapatkan hewan peliharaan, yaitu lovebird dan kucing, biar ada rutinitas bahagia. Ketiga, jurnal sangat penting untuk mencatat kehidupanmu dan keseharianmu, apa yang terjadi dan lain-lain yang terjadi di hari ini, agar itu mengingatkanmu agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Gabung ke komunitas online agar mereka yang mendapatkan perilaku sama seperti kamu agar saling membantu dan memberikan solusi dan jalan keluar. Rafa, kamu itu pahlawan juga bagi banyak orang ya. Mungkin bisa beri kata-kata penutup bagi mereka yang untuk mengajak mereka agar peduli dan gak diam pada para korban. Stop bullying. Jika Anda korban, laporkan sekarang, speak up. Dan jika kamu pelaku, berhenti sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Anak-anak yang lain juga berhak mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak yang lain dan harus menikmati masa-masa sekolah dan tempat yang nyaman agar tidak mendapatkan hal yang sangat buruk dengan cara paling gampang, yaitu bullying. Baik Rafa, terima kasih ya untuk bisa menghadiri acara hari ini. Baik, untuk teman-teman di rumah, share episode ini dan lawan bullying bareng kita. Wah, benar sekali. Dan acara ini saya sebagai korban pun merasa ikut menyuarakan bahwa bullying itu tidak baik. Baik, terima kasih untuk para penonton di rumah sudah menonton episode hari ini. Sekian, terima kasih. Dadah.